Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Balkis Nabila. Saya dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas praktikum 1 mata kuliah basis data, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram. Berikut langkah-langkahnya. Pada tugas 1 basis data ini, saya akan menyelesaikan kasus untuk pembuatan PRD-nya. Berikut kasusnya kita perhatikan ya, kita baca. Di sini Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon di 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data di antaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berikut tahapan pembuatan PRD-nya. Tahapan yang pertama di sini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus bisa memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari kasus di atas dapat diidentifikasi ada 3 entitas, yaitu entitas yang pertama rental mobil, entitas kedua mobil, entitas ketiga customer. Pada YID Graph Editor di sini kita sudah buat 3 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Di sini entity yang pertama ada rental mobil, entity yang kedua di sini ada mobil, entity yang ketiga di sini ada customer. Untuk di tahapan yang kedua, di sini menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Berikut atribut yang diidentifikasi dari 3 entitas kasus di atas. Yang pertama di sini, rental mobil memiliki atribut NPWP, nama rental, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua di sini mobil. Mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk entity yang ketiga di sini customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini saya sudah membuat penambahan atributnya. Kita tambahkan atribut kepada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key-nya di sini adalah NPWP, kode mobil, dan nomor KTP. Untuk baris dari atribut ke entity di sini kita gunakan simbol unspecified seperti yang sudah saya buat. Nah, lanjut di sini untuk tahapan yang ketiga. Untuk tahapan yang ketiga, di sini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga yaitu melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu foreign key dalam menentukan salah satu cara untuk memudahkannya, yaitu adalah dengan menggunakan matriks relasi antar entitas. Nah, seperti di bawah ini saya sudah bikin tabel matriksnya pada kasus di atas.
Nah, ini merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca metrik relasi ini bisa dari kiri ke kanan. Sebagai misalkan contohnya di sini rental mobil dengan mobil, maka relasi yang ada adalah rental mobil memiliki mobil. Lalu rental mobil dengan customer. Di sini untuk relasinya yaitu rental mobil melayani customer. Lalu di sini untuk customer dengan mobil, di sini untuk relasinya yaitu customer menyewa mobil. Lalu di sini untuk customer dengan rental mobil, di sini customer dilayani oleh rental mobil. Lanjut untuk tahapan yang keempat. Di sini kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Yang pertama, satu rental melayani banyak customer. Lalu yang kedua, satu rental mobil memiliki banyak mobil. Yang ketiga, banyak customer menyewa banyak mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Berikut ini untuk penambahan relasinya sudah saya buat. Dari hasil penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Rental mobil dengan customer dapat dibaca satu rental mobil melayani banyak customer. Yang kedua, rental mobil dengan mobil. Di sini dapat dibaca satu rental mobil memiliki banyak mobil. Lalu yang ketiga di sini customer dengan mobil dapat dibaca banyak customer menyewa banyak mobil. Untuk tahapan yang kelima di sini melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Tahapan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar di atas dapat dilihat relasi banyak ke banyak yaitu antara customer dengan mobil. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan sebagai berikut. Ini saya sudah bikin untuk diagramnya. Ini final IRD-nya. Sekian langkah-langkah dari tugas 1 praktikum membuat entity relationship diagram. Mohon untuk koreksi dan penilaiannya Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.